Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Jihanada. Saya perwakilan dari kelompok 6 mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi sistem kardiovaskuler yaitu pada bagian jantung. Nah, sebelumnya saya akan menyebutkan nama anggota kelompok 6, yaitu ada Agustina Afina Putri, yang kedua ada Ahmad Fuda Asyahya, ketiga ada Derisma Yugi Pramana, keempat ada Fernanda Prita Paramita, yang kelima ada Karunia Restu Hestiningrum, keenam ada Lintang Andini, ketujuh ada Nabila Jihanada, yang kedelapan ada Nadia Kurnia Rahmawati, kesembilan ada Nur Asifa, kesepuluh ada Ratri Pramudita, ke-11 ada Rizky Ari Aditya, ke-12 ada Rosania Dali Unte, yang ke-13 ada Septiana Eka Putri, dan terakhir yang nomor 14 ada Shelly Milata Husna. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi sistem kardiovaskuler jantung yang nantinya ada pengertian yang pertama, yang kedua ada anatomi fisiologi, yang ketiga ada fungsi, dan keempat ada penyakit atau gangguan dari sistem kardiovaskuler, yang kelima ada simpulan dan saran. Baik, kita mulai dengan pengertiannya terlebih dahulu. Nah, pengertian kardiovaskuler. Kardiovaskuler itu sendiri berasal dari dua suku kata, dari kata kardiak yang berarti jantung dan vaskuler yang berarti pembuluh darah. Sedangkan sistem kardiovaskuler tersendiri memiliki arti yaitu kumpulan organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi transportasi dalam tubuh manusia. Sistem ini bertanggung jawab untuk mentransportasikan darah yang mengandung nutrisi, bahan sisa metabolisme, hormon, zat kekebalan tubuh, dan zat lain ke seluruh tubuh. Nah, untuk yang selanjutnya ada anatomi dan fisiologi. Nah, anatomi dan fisiologi dari jantung yaitu merupakan organ penting yang bertugas memompa darah dalam tubuh. Jantung memiliki ukuran sedikit lebih besar dari kepalan tangan, yakni sekitar 200 hingga 425 gram. Jantung terletak antara paru-paru pada bagian tengah dada, kemudian pada bagian belakang dan sedikit ke kiri tulang dada atau sternum. Sedangkan jantung sendiri memiliki beberapa bagian. Bagian yang pertama yaitu ada vena cava superior. Di dalam vena cava superior atau vena cava ini merupakan vena terbesar yang ada di dalam tubuh yang mengangkut darah kaya dengan karbon dioksida. Nah, letaknya ini ada di bagian atas jantung. Untuk yang kedua, pulmonalis dextra. Pulmonalis dextra ini juga ada pada pulmonalis sinistra. Nah, arteri pulmonalis dextra ini membawa darah yang kaya dengan karbon dioksida menuju kepada dua bronkus pada paru-paru. Nah, selanjutnya ada vena pulmonalis dextra dan yang sebelah sini vena pulmonalis sinistra. Nah, vena ini membawa darah dengan kaya oksigen dari paru-paru untuk kembali ke dalam jantung. Nah, ini untuk yang pulmonalis dextra ini dari paru-paru untuk kembali ke jantung. Nah, selanjutnya ada atrium dextra. Nah, di sebelahnya atrium dextra juga ada atrium sinistra. Nah, atrium dextra ini yaitu tempat untuk menampung darah yang kaya karbon dioksida yang asalnya dari vena cava superior ini. Dari ini masuk ke dalam atrium dextra.
atrium dextra ini juga menerima darah dari vena cava superior dan vena cava inferior. Selanjutnya yaitu sebuah katup, namanya ada katup valva tricuspidalis. Nah, katup ini berfungsi untuk memberi akses pada darah dari atrium dextra menuju ke dalam ventricle dextra. Nah, katup ini juga menutup atau menghalangi jika darah akan keluar dari ventriculus dextra menuju ke atrium dextra. Nah, selanjutnya ada vena cava inferior. Vena ini juga kaya darah dengan karbon dioksida dari bagian tubuh bagian bawah menuju ke dalam atrium dextra. Selanjutnya ada ventriculus dextra. Nah, ventriculus dextra ini tempat dari atrium dextra yang darah kaya karbon dioksida masuk ke dalam ventriculus dextra. Nah, ventriculum dextra ini akan dibawa oleh pulmonalis dextra ini untuk menuju ke dalam paru-paru. Nah, di dalam paru-paru nanti darah yang kaya karbon dioksida tadi akan ditukarkan dengan darah dengan kaya oksigen untuk masuk ke dalam pulmonalis sinistra, kemudian nanti akan masuk ke atrium sinistra, masuk lagi ke ventriculum sinistra. Nah, seperti itu. Nah, ini ventriculus sinistra yaitu tempat menampung darah yang kaya oksigen. Nah, kemudian ada valva aorta. Nah, valva aorta ini merupakan katup yang untuk memberi akses pada darah yang ada pada ventriculus sinistra untuk menuju aorta, dan di aorta akan nanti dibagikan untuk ke seluruh tubuh. Nah, ini ada juga katup di sampingnya valva aorta, yaitu ada valva bicuspidalis. Nah, valva bicuspidalis ini katup yang memberi akses pada darah pada atrium dextra untuk menuju ke dalam ventriculus sinistra. Nah, katup ini juga menutup jika ada darah yang akan keluar ke dalam atrium sinistra. Selanjutnya ada vena pulmonalis sinistra yang tadi saya sudah sebutkan. Saya singgung juga untuk arteri pulmonalis sinistranya, dan kemudian ada atrium sinistranya tadi sudah saya sebutkan juga. Nah, untuk yang terakhir ini ada aorta. Nah, aorta tadi sudah saya sebutkan untuk mengalirkan darah yang kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, ini merupakan fungsi-fungsi yang sudah saya sebutkan tadi pada anatomi dan fisiologi pada jantung. Selanjutnya yaitu ada penyakit atau gangguan pada sistem kardiovaskuler. Nah, yang pertama ada aritmia. Nah, aritmia ini kondisi ketika jantung memiliki detak yang tidak normal. Nah, biasanya itu jantung kan berdetak seperti dalam kondisi tubuh yang santai atau dalam kondisi tubuh yang sedang tidak melakukan aktivitas berat. Nah, kalau seseorang terkena aritmia ini, detak jantungnya bisa terlalu cepat ataupun terlalu lambat atau tidak teratur. Misalnya, dia sedang dalam kondisi sedang santai tapi detak jantungnya terlalu cepat. Nah, orang itu terkena aritmia. Atau bisa terlalu lambat seperti atau juga bisa cepat dan lambat. Nah, seperti itu. Aritmia itu terjadi
terjadi karena impuls elektrik yang berfungsi sebagai pengatur detak jantung tidak bekerja dengan baik. Nah, orang yang terkena aritmia ini harus segera diperiksakan ke dokter spesialis jantung untuk diberi penanganan yang tepat. Beda lagi kalau orang yang hendak bertemu dengan seseorang yang dia suka. Nah, pasti detak jantungnya akan lebih cepat. Itu bukan termasuk orang yang terkena aritmia. Baik. Untuk mengetahui bahwa dia terkena aritmia atau tidak itu juga harus melalui prosedur-prosedur kesehatan yang sudah ditentukan. Nah, yang kedua ada penyakit jantung koroner atau PJK. Nah, penyakit jantung koroner ini adalah penyumbatan atau penyempitan di pembuluh arteri koroner yang disebabkan oleh penumpukan plak. Nah, kondisi ini membuat pasokan darah yang menuju ke jantung menjadi berkurang. Jika tidak segera ditangani, PJK dapat menyebabkan serangan jantung, aritmia, dan gagal jantung. Nah, di sini kan sudah ada gambarnya. Ini jika aliran darah yang normal dan ini jika ada aliran darah yang ada plaknya. Nah, kenapa bisa ada plaknya? Nah, plak ini berasal dari makan dan minuman yang kita makan sehari-hari. Nah, kita juga harus menjaga pola makan makanan yang seimbang dan tidak lupa untuk berolahraga seperti itu. Selanjutnya ada kardiomiopati. Kardiomiopati adalah gangguan pada otot jantung. Kardiomiopati dapat menyebabkan komplikasi serius seperti gagal jantung, penggumpalan darah, henti jantung, dan gangguan pada katup jantung. Nah, ini ada gambar juga, ini jantung orang normal dan ini jantung pada kardiomiopati. Nah, pada jantung normal, ventrikel sinistra memang benar lebih tebal dinding ototnya dibandingkan dengan ventrikel dextra, dikarenakan ventrikel sinistra akan memompa darah dengan kayak oksigen menuju ke seluruh tubuh, jadi kerjanya agak keras, maka otot jantungnya ini lebih tebal. Nah, tapi kalau misalnya otot jantungnya terlalu tebal seperti ini, maka orang tersebut akan mengidap penyakit kardiomiopati. Nah, ini juga jika terlalu ketebalan juga mengganggu aktivitas denyut jantung itu sendiri. Nah, terus yang keempat ada stroke. Stroke adalah penyakit yang terjadi ketika pasukan darah menuju otak terganggu akibat tersumbat atau pecahnya pembuluh darah. Tanpa pasokan darah yang cukup, otot tidak akan mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi. Akibatnya, sel-sel di otak akan rusak. Nah, ini contoh-contoh yang sudah ada bila orang normal dan orang yang terkena stroke. Baik, selanjutnya yang kelima yaitu ada deep vein thrombosis atau DVT. Nah, deep vein thrombosis atau trombosis vena adalah kondisi adanya penggumpalan darah di pembuluh darah vena. Biasanya kondisi ini terjadi di bagian paha dan betis. Pada beberapa kasus, gumpalan darah ini dapat mengalir ke paru-paru dan menyebabkan komplikasi serius seperti emboli paru-paru. Nah, ini yang biru-biru dan yang agak coklat-coklat ini merupakan DVT pada kaki, yaitu pada betis. Nah, ini sangat-sangat berbahaya. Maka dari itu kita juga harus menjaga kesehatan dan berolahraga yang cukup. Nah, ini yang keenam, yang terakhir ada penyakit arteri perifer, yaitu perifer arterial disease.
SASE atau PID atau penyakit arteri perifer adalah kondisi ketika aliran darah yang menuju kaki tersumbat akibat penumpukan plak di pembuluh darah arteri. Hal ini membuat kaki kekurangan suplai darah sehingga menimbulkan rasa sakit ketika berjalan. Nah, tadi kan waktu di slide yang tadi sudah saya sebutkan ada plaknya yang akibat kita konsumsi makan makanan yang tidak bergizi, itu juga bisa ada penggumpalan darah pada kaki sehingga aliran darah kita tidak lancar yang menyebabkan kaki kita terasa sakit dan mungkin susah untuk berjalan seperti itu. Baik. Nah, kita udah berada pada bab yang terakhir, yaitu simpulan. Kardiovaskuler berasal dari dua suku kata, yaitu tadi ada kardiak yang berarti jantung dan vaskuler yang berarti pembuluh darah. Nah, sistem kardiovaskuler tersendiri memiliki arti yaitu kumpulan organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi transportasi dalam tubuh manusia. Sistem ini bertanggung jawab untuk mentransportasikan darah yang mengandung nutrisi, bahan sisa metabolisme, hormon, zat kekebalan tubuh, dan zat lain ke seluruh tubuh. Nah, jantung sendiri merupakan organ penting yang bertugas memompa darah dalam tubuh. Jantung memiliki ukuran sedikit lebih besar dari kepalan tangan, yakni sekitar 200 hingga 425 gram. Jantung terletak di antara paru-paru pada bagian tengah dada, pada bagian belakang dan sedikit ke kiri tulang dada atau sternum. Nah, jantung tadi terdiri dari beberapa bagian, di antaranya ada vena cava superior, arteri pulmonalis dextra dan sinistra, vena pulmonalis dextra dan sinistra, atrium dextra dan valva tricuspidalis, ada vena cava superior, vena cava inferior, ventriculus dextra, ventriculus sinistra, valva aorta, valva bicuspidalis, atrium sinistra, dan aorta. Selain itu, terdapat gangguan atau penyakit pada sistem kardiovaskuler, antara lain aritmia, penyakit jantung koroner atau PJK, kardiomiopati, stroke, deep vein thrombosis atau DVT, dan penyakit arteri perifer. Nah, baik, sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan pada saat saya berbicara atau menjelaskan, saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu pada video selanjutnya. Dadah.